terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang terus menyertai kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Sebentar kami akan memulai Zoom KKS Winner pada sore hari ini. Kiranya Kau berikan kami hikmat supaya kami dapat sama-sama belajar firman-Mu dan kami dapat memahami setiap pesan-pesan yang ingin Kau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Berikan hikmat juga buat hamba-Mu biar bukan hanya kata-kata yang terucap dari hamba-Mu saja ya Tuhan, tapi Kau benar-benar berbicara pada kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa buat teman-teman yang belum hadir, kiranya Kau bukakan hatinya supaya dapat bergabung sama-sama dengan kami, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, mendengarkan setiap isi hati-Mu ya Tuhan. Berbicaralah pada kami siap mendengarkannya. Amin. Oke. Ntar ya, aku share screen dulu. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Kalau di saya belum keluar ya, Kak ya? Udah. Oke. Udah ya? Ya. Oke, teman-teman. Hari ini temanya kita kenapa kok kita tidak boleh insecure? Nah, sebelum kita mulai, ada yang bisa jawab pertanyaan ini nggak? Kenapa sih kok kita nggak boleh insecure? Atau kita bahas insecure itu apa ya? Kayaknya sih sebelumnya itu udah sempat ada yang bahas, tapi kita remind lagi supaya kita juga ingat dan juga biasanya kalau soal insecurity kayak gini, teman-teman pasti akan relate. Sebelumnya ada yang boleh bantu aku, apa itu insecure? Ya, mungkin ada, kalau semisal belum bisa on mic, bisa apa namanya, chat di kolom chat ya teman-teman. Biar kita juga interaktif, gak cuman aku aja yang menyampaikan. Belum ada kayaknya nih, Kak. Pada belum. Mungkin ini nih. Malu-malu mungkin. Atau kayaknya artinya belum. Kayaknya benar nggak ya gitu. Boleh deh, Ada Kak satu Reta tante, jelasin. Hah? ada satu Udah? tante, Oke. Fania Siapa? Oktaviani. Sip. Insecure itu rasa tidak percaya diri. Nah, benar banget. Insecure itu rasa tidak percaya diri. Nah, Oke, thank you. thank you ya, Fania Oktaviani. Nah, kenapa kok kita nggak boleh insecure? Insecure itu benar yang apa kata Kak Fania tadi. Insecure itu rasa tidak percaya diri. Terus habis itu merasa tidak cukup atau kayak merasa kurang dan nggak bisa berdamai sama diri sendiri. Entah karena bully atau kayak orang-orang terdekat yang tidak percaya sama kita, atau mungkin teman-teman punya background lain soal insecure, akhirnya bisa bikin kita insecure. Itu banyak sih sebenarnya alasannya. Tapi kenapa sih kita nggak boleh insecure? Karena Tuhan Yesus itu rela mati di kayu salib untuk kita. Jadi intinya Tuhan Yesus itu menganggap kita itu berharga. Kita itu mau ditebus, terus dia rela mati di kayu salib, dia rela miskin untuk kita menjadi kaya. Jadi kita tuh spesial, kita tuh masterpiece-nya Tuhan Yesus. Jadi kayak karyanya Tuhan Yesus yang paling indah
lebih tepatnya Allah mau ciptakan kita dan juga merelakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus semua dosa kita. Dan kalian tahu nggak, salib itu tanda bahwa kayak orang yang disalib, itu dia artinya melakukan dosa yang sangat besar, dosa yang tidak lazim. Tapi Tuhan Yesus mau buktikan bahwa Tuhan Yesus itu ingin menebus kita, dosa-dosa kita, dan dia rela dipermalukan di mata umum untuk menebus semua dosa-dosa kita. Jadi kita tuh sangat berharga di mata Allah. Bahkan Allah rela menghadirkan anaknya yang tunggal untuk menebus segala dosa kita. Nah, insecure menurut aku itu merasa tidak cukup baik, tidak bisa menerima diri, merasa tidak berharga. Merasa tidak cukup baik itu contohnya gimana sih, Kak? Merasa tidak cukup baik itu misal kayak kita lagi ulangan, kita udah belajar mati-matian, terus kita juga udah berdoa, tapi Tuhan izinkan kita untuk nilainya nggak memuaskan itu. Karena apa? Semua semua yang kita alami itu pasti ada alasannya. Mungkin Tuhan izinkan itu supaya kita tidak merasa cepat puas. Kita harus merasa kayak aku harus push diriku supaya aku bisa jauh lebih baik dan aku juga nggak patah semangat buat ngedapetin hal ini. Terus yang kedua itu tidak bisa menerima diri. Tidak bisa menerima diri itu ada banyak sih sebenarnya. Tidak bisa menerima diri mungkin karena kita menganggap diri kita kayak sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh teman-teman kita mungkin karena teman-teman kita ngebully kita. Terus akhirnya kita merasa nggak berharga. Nah, buat seusia remaja kita itu, atau kakak atau kalian, itu mungkin akan sering mengalami hal ini karena memang semakin luas pergaulan kita, pasti kayak kita sering diomongin sana-sini atau kayak sekedar diberi masukan, tapi kadang respons kita yang salah. Malah kita jatuh ke dalam insecurity, terus akhirnya kita merasa tidak berharga, merasa tidak cukup baik, dan akhirnya tidak bisa menerima diri. Memang kadang itu kita perlu bercermin, kayak kita perlu merefleksikan hari ini tuh kira-kira aku ada salah nggak ya sama teman-temanku, mungkin kayak beberapa dari kita sering kayak gitu, aku hari ini bikin teman-temanku sakit hati nggak ya, tapi yang perlu kita ingat itu, kita nggak perlu merasa tidak berharga hanya karena kepikiran omongan orang lain atau mungkin melabeli diri kita sendiri yang jelek-jelek. Jadi, misal apa namanya, kita diomongin sama teman kita, kamu tuh kok gini 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 gini, terus kita jadi insecure, terus kita jadi menutup diri. Itu adalah respons yang salah. Seharusnya kita itu menerima hal itu, tapi keluarnya itu kita menerima dan mengeluarkannya dengan cara, oh berarti aku harus mengupgrade diriku, terus aku juga harus cari tahu di mana sih letak kesalahanku, mungkin kayak tanya-tanya sama teman-teman nih, kayak kira-kira tuh yang bikin kamu nggak nyaman sama aku tuh apa ya gitu. Jadi akhirnya kan kita bisa merespons hal itu dengan yang lebih positif dan juga tidak membuat diri kita kayak tertutup dan tidak bisa membuka diri dengan
orang lain. Nah, tapi kata Tuhan itu di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 versi bahasa Indonesia masa kini bunyi demikian. Kemudian Allah berkata, sekarang kita akan membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan segala binatang lain, baik jinak maupun liar, baik besar maupun kecil. Demikian Allah menciptakan manusia dan dijadikannya mereka seperti dirinya sendiri. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Nah, ini adalah bukti bahwa kita tuh benar-benar diciptakan Tuhan itu lebih baik di antara makhluk hidup yang lainnya. Kita tuh kayak spesial gitu loh teman-teman, karena kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan rupa Allah. Jadi kita seharusnya nggak perlu insecure gitu. Kita seharusnya bersyukur karena kita tuh sampai sekarang masih serupa dan segambar dengan Allah. Tapi gimana caranya kita bisa menjaga hal itu? Seharusnya kita tetap bersyukur. Terus habis itu juga kita melakukan apa yang kata Alkitab. Tapi kalau kita nggak baca Alkitab, terus kita kayak nggak komunikasi sama Tuhan, ya artinya kita nggak akan bisa dapat kayak guidebook gitu, kayak guidebook yang bisa bikin kita ngejalanin hari-hari kita tuh lebih mudah karena ada kayak arah-arahnya. Tuhan tuh ngarahin kita dengan cara kita membaca firman, komunikasi dengan Tuhan setiap harinya. Nah, kita itu masterpiece-nya Tuhan, mahakaryanya Tuhan. Jadi kita tuh nggak perlu ngerasa insecure, kita nggak perlu ngerasa kayak rendah diri. Dan rendah diri dan rendah hati itu beda ya teman-teman. Rendah diri itu yang tadi aku bilang, insecure. Ngerasa kita tuh nggak berguna, ngerasa kita itu nggak berharga. Tapi kalau rendah hati, kita tuh mau kayak mau merendahkan diri kita supaya kita tidak sombong, kita nggak terlalu kayak naik, tapi kita tetap stabil. Kita bisa lihat ke bawah, bisa lihat ke atas. Jadi itu beda. Rendah diri dan rendah hati itu beda. Nah, di Samuel 1 ayat 16, pasal 16 ayat 7, versi AYT berbunyi demikian. Akan tetapi, Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan lihat wajahnya atau sosok tubuhnya yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Allah tidak melihat seperti manusia melihat, sebab manusia melihat apa yang ada di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Nah, ini juga bukti bahwa Tuhan itu sebenarnya itu melihat hati kita. Jadi, kalau semisal mungkin, tapi harusnya nggak ada ya teman-teman. Mungkin kita dikatain sama teman kita, atau semisal aku deh dikatain sama temanku, kamu kok matanya begitu sih, kamu kok hidungnya begitu sih. Nah, kayak udah lah teman-teman, kita mending fokus untuk membenahi hati kita, karena kalau hati kita itu benar, semuanya itu akan benar, karena teman-teman kita itu melihat kayak kita, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai, ya kan? Jadi kita harus menabur kebaikan. Kalau misal temanmu kayak mengolok-olok kamu atau kayak mengejek kamu, entah itu bercanda atau tidak bercanda, kita ya mungkin ada rasa kayak pengen bales mungkin, tapi Tuhan yang mengajarkan kasih. Kalau misal ada yang kayak gitu, kita
bilang aja, enggak kok, kan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi kita sama gitu. Jadi itu adalah jawaban yang menurutku sangat tepat karena itu tadi udah kita bacakan. Dan nanti pasti teman kita akan kicap karena aku sudah pernah mencobanya. Nah, teman-teman, ini aku ada salah satu tokoh yang pernah menginspirasi aku waktu aku SD. Waktu aku SD itu aku pernah dapat pelajaran agama Kristen itu tentang Nikki Vujicic ini. Waktu aku kecil itu tuh diceritain bahwa Nick Vujicic ini dia terlahir tanpa lengan, tanpa kaki. Jadi aktivitasnya itu kayak dia susah untuk beraktivitas gitu teman-teman. Tapi tadinya itu dia itu merasa insecure dan kepikiran untuk kenapa sih aku harus hidup kok kalau semisal lenganku, kakiku aja nggak ada, kenapa aku harus hidup? Gimana caranya aku hidup kalau nggak punya lengan, nggak punya kaki? Tapi hebatnya, dan ini juga karena kuasa Tuhan yang mau mengubahkan Nicky Vujicic, dia itu mau mengubah rasa insecurity-nya dia itu dengan berdamai dengan kekurangan yang dia miliki. Dia berusaha untuk bersyukur, bahkan dia sekarang menjadi motivator terkenal. Itu membuktikan bahwa Nick Vujicic ini bisa mengubah kekurangannya dia itu menjadi kelebihannya dia. Jadi dia membuktikan ke dunia bahwa dia bisa menginspirasi dan mencapai impiannya bahkan dengan seluruh keterbatasan fisiknya. Dan dia tuh mau survive, dia mau berusaha buat melawan setiap rasa takutnya, setiap rasa insecure-nya. Bahkan sekarang dia jadi motivator. Jadi kayak itu adalah hal positif untuk menangani insecurity ini. Dan dulu jujur aku sempat nangis waktu kecil karena guru agamaku tuh nyeritain tentang Nick ini dan kayak aku tersadar bahwa dulu tuh kayak aku terlalu insecure karena FYI dulu aku pernah kayak dikatain tukang remedi gitu. Jadi waktu SD tuh aku tuh remedi terus. Jadi kayak aku ngerasa insecure kok teman-temanku pada pintar gitu kan. Teman-temanku nggak remedi tapi aku kok remedi sendirian. Terus habis itu kayak aku insecure. Sewaktu diceritain kisahnya Nick Vujicic ini tuh aku ngerasa kayak ternyata tuh untuk merasa untuk melawan insecurity itu nggak sesusah itu. Kayak aku harusnya bisa lebih bersyukur karena dan kita semua harusnya lebih bersyukur karena kita diciptakan fisiknya lengkap dan gimana caranya kita mau berusaha ngelawan itu semua maksudnya dengan apapun insecure kita atau insecureku, insecure kalian itu kita harus lawan teman-teman karena kalau kita biarin nanti akan apa ya bikin kita kayak lama-lama kayak blow down terus habis itu merasa nggak berguna gitu-gitu. Jadi kita harus lawan itu semua dan juga minta bantuan Tuhan. Gimana ya caranya aku bisa nanggepin teman-temanku yang mungkin ngeledek aku atau kayak gimana caranya aku bisa melawan rasa insecureku. Karena rasa insecure itu yang pernah aku rasain itu bukan cuma karena dikatain orang, tapi juga bisa karena kita melihat hasil kita sendiri itu nggak puas gitu loh, akhirnya kita insecure. Nah, tapi
Dari sana itu Tuhan mau ingatkan aku buat tetap bersyukur dengan semua keadaannya Nick Vujicic itu, dia bisa survive dengan segala keterbatasan fisiknya. Jadi aku sangat terinspirasi dengan Nick Vujicic ini karena dia bisa merubah rasa insecurity-nya dia itu menjadi kekuatan. Nah, don't be insecure, be confident. We are special because of His grace. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Jadi kita nggak boleh insecure, kita harus ingat kita itu segambar dan serupa dengan rupa Tuhan, rupa Allah. Bahkan kita itu jadi alasan Tuhan Yesus itu untuk disalibkan. Jadi Allah rela merelakan anaknya yang tunggal buat menebus dosa-dosa kita. Jadi kita tuh sangat spesial. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu ngerasa anxiety, kecemasan gitu, nggak perlu. Kita harus bersyukur dan kita juga harus confident atau percaya diri. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Oh ya, sebelumnya ada yang nangkep nggak? Maksudnya kayak tadi aku kecepatan atau enggak? Mungkin Tante Suci mau menambahkan? Oke, terima kasih ya Kak Reta tentang insecure hari ini. Sebenarnya kalau lebih dalam lagi ya, mungkin kita lebih kayak mengingatkan lagi, kita siapa sebenarnya, betul nggak? Karena kita bisa insecure karena kita kan tidak mengerti jati diri kita, benar nggak? Tadi kan keren banget ya, Kareta bilang ya, Allah itu menciptakan kita, benar nggak? Serupa segambar dengan Allah. Kalian bisa bayangin nggak? Saya mau kalian semua bayangin ya, Allah Bapa itu menciptakan langit dan bumi serta isinya. Keren gak sih? Coba yang kalau mau bilang Allah Bapa itu keren, jempolnya dulu deh. Jempolnya dulu. Ya nggak? Begitu keren kan Allah Bapa punya penciptaan segala isinya maupun kita. Coba deh, ada nggak bisa ciptain kita mirip gitu kan? Walaupun nih sekarang udah keren-keren nih IT, bener nggak? Udah bikinin kayak robot, tapi kan nggak sekeren kita. Ada saraf-sarafnya, ada darahnya, bener nggak? Ya kan? Oke, robotnya pinter, tapi nggak punya perasaan kayak kita. Kita kan bisa punya perasaan, bener nggak? Teman kita ngomong atau bagaimana. Kalau robot kan nggak bisa. Coba, begitu keren kan? Kita harus ya sadar gitu. Kita sama-sama semua sadar kalau kita begitu berharga di mata Tuhan. Amin. Ya. Nah, jadi ada di ayatnya lagi saya akan teguhkan di Yesaya 42. Di Yesaya 42 ayat 5. Yuk, kalau ada Alkitab dibuka ya. Yesaya 42 ayat 5. Saya bacakan. Beginilah firman Allah. Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, ya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya. Nah, kita semua kan? Dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Nyawanya seperti mungkin hewan, seperti itu ya. Tapi kalau kita tuh nafasnya Tuhan. Kita ini benar-benar nafasnya Tuhan. Makanya, kalau kita sadar identitas kita, kalau kita sadar Tuhan itu, enggak, sebenarnya Tuhan tuh nggak jauh. Tuhan itu di dalam kita, nafas kita ini Tuhan loh. Saat kita berseru, makanya apalagi kita sudah terima Tuhan Yesus, Roh Kudus hadir, itu kalau tinggal berseru, Bapak, dia itu mendengar. Oke? Jadi siapapun gitu, nggak udah perlu rasa takut, nggak perlu rasa cemas, khawatir, ya. Nah, kalau bisa KKS winner semuanya, ayo berdoa sambil mendengar suara Tuhan. Harus ya. Apalagi nanti Tuhan Yesus nih, kita lihat ya, udah kelihatan sudah mau datang. Tuhan Yesus kan, udah ada tanda-tandanya, benar? Ada peperangan, tapi apa kita perlu takut? Tuhan Yesus bilang di Matius 24, tidak perlu takut, kita orang Kristen. Kita orang percaya. Kenapa? Dia butuh iman kita. Kalau kita punya iman yang kuat, kita punya iman, yes,
saya beriman Tuhan pasti menjaga dan memegang kita, kita nggak perlu takut. Amin. Nah, kan dibilang di ayat 6, kita lanjut ya. Aku ini Tuhan telah memanggil Reta, Aya, Kimberly, ya, Mika, Jensin, apa Jensin ya? Kimberly, Teren, Gita, Fania. Tuhan panggil kita dengan bentuk apapun, kita nggak mungkin sama, tapi kita dipanggil begitu uniknya kita, ya, untuk maksud menyelamatkan kita. Amin. Ya, telah memegang tangan kanan kita, semua dipegang Tuhan, ya. Lalu Tuhan bilang, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Wow, keren kan? Kita ini umat perjanjian Tuhan. Ini pun di Yesaya ini kan apa namanya? Perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru kan Tuhan Yesus juga banyak di perjanjian baru. Nanti kita bahas lagi. Oke? Jadi kita ini begitu luar biasa, begitu dahsyat. Ya, nggak boleh rendah diri, tapi tetap rendah hati karena Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Amin. Ya. Jadi kita apapun yang terjadi, apapun yang membuat menjadi kita tekanan, tetap Tuhan Yesus bilang, "Datanglah kepadaku yang letih lesu, maka akan diberi kekuatan." Ya, tiap hari selalu terhubung dengan Roh Kudus ya, semuanya ya. Oke, tadi kan Kak Reta udah bilang, kita terhubung dengan Roh Kudus, kita boleh tanya mungkin kakak rohani kita boleh tanya mama papa kita. Tapi yang paling penting, hikmat yang paling utama adalah dari Roh Kudus. Dia paling mengerti kita, dia paling mengenal kita. Mari kakak Eswiner, kita harus jadi pemenang lebih dari pemenang. Kita harus terus ya semangat berapi-api bersama Tuhan. Amin. Oke, itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, mungkin ada yang mau didoain, ada yang mau bertanya lagi. Silakan. Ya, teman-teman, ada yang mau didoain nggak? Saya lagi banyak ujian, Kak. Oke. Ini lagi pada ujian mid semester ya. Oke, kita bawa dalam doa ya nanti. Ada lagi nggak, teman-teman? Mungkin ada yang kayak ujian akhir apa ya berarti ya? Akhir jenjang di SMP mungkin atau SD. Atau mungkin kita nanti doain sekalian Kava yang barusan ulang tahun ya. Sama apa lagi teman-teman? Ada lagi nggak? Simulasi ya? Simulasi atau simulasi? Simulasi ya? Simulasi TKA, matematika. Oke, Terence. Noted. Apakah ada lagi? Oke, kalau semisal belum ada, kita berdoa ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang telah Kau sampaikan pada kami ya Tuhan. Terima kasih buat setiap pesan-pesan-Mu untuk kami ya Tuhan. Biar kami terus menjadi anak-anak-Mu yang terus bersyukur dan tidak insecure. Kami percaya diri karena kami adalah ciptaan-Mu ya Tuhan, masterpiece yang Kau ciptakan untuk kami ya Tuhan. Kami mau berdoa buat teman-teman kami yang hari ini belum hadir karena mungkin sedang mempersiapkan ujian-ujiannya ya Tuhan. Kami mau berdoa buat setiap teman-teman yang ada di sini maupun yang belum hadir. Tuhan tolong berkati setiap ujian yang ada. Tuhan tolong berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, dan 10 kali lebih pintar daripada teman-temannya Tuhan, seperti Daniel. Tuhan tolong
berikan semangat juga dan juga ketekunan supaya mereka dapat mengerjakan dan juga belajar dengan baik, dengan tekun, dan juga tidak lupa untuk meminta hikmat dari-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk Terence yang akan simulasi TKA Matematika. Kiranya Engkau juga terus berikan hikmat untuk Terence, atau untuk teman-teman kami juga yang akan simulasi TKA, dan pimpin sertai mereka, biar apapun yang mereka pelajari itu dapat menjadi pedoman dan juga biar hikmat marifat yang daripada-Mu saja yang terus meneguhkan mereka saat mengerjakan ujian. Bapak, kami mau berdoa juga untuk teman-teman kami yang belum hadir ya Tuhan. Tuhan kiranya terus berikan sedikit tarikan ya Tuhan untuk mereka ya Tuhan, supaya dapat mengikuti Zoom ini dan juga dapat mendengarkan firman-Mu, agar kami semua bukan hanya dapat mendengarkan, tapi kami juga bisa menjadi terang buat teman-teman kami, orang tua kami, mungkin orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terus bimbing kami, sertai kami dimanapun kami berada, biar kami dapat menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Amin. Amin. Terima kasih ya Kak Reta ya. Terima kasih Ayah. God bless you. Berbagi. Semangat ya ujiannya. Mika, Terence, Gita, Fania. Tuhan Yesus berkati semuanya ya. Yesus Sampai minggu depan berkati. ya. Sampai minggu depan. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan. Pasukan semongko tarik sih. Ojo susah bro, ojo ngrenggut sis. Susah hing urip iku nang pikiran. Ayo guyu bro,
pikiranmu